Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Materi ini disampaikan oleh saya, Nafaika Farida At-Terisi. Kita lihat peta konsep mengenai materi relasi dan fungsi. Di sini fungsi mempelajari tentang relasi dan fungsi. Relasi dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Lalu untuk fungsi akan membahas mengenai istilah fungsi, yaitu terdiri atas domain, kodomain, dan range. Lalu kita akan membahas mengenai rumus dan nilai fungsi, grafik fungsi, dan korespondensi satu-satu. What is relation? Atau apa itu relasi? Relasi itu adalah hubungan. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi dalam matematika, misalnya lebih dari, kurang dari, kelipatan dari, setengah dari, dan sebagainya. Contohnya ya, sekumpulan anak ingin mengetahui makanan favorit dari masing-masing anak. Jessie menyukai seblak, Risa menyukai ketoprak, Arya dan Andi menyukai bakso, serta Jani menyukai siomay. Nah, ini adalah bentuk dari relasinya, di mana ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah nama-nama anaknya, dan himpunan B adalah makanan-makanannya. Nah, dihubungkan dengan relasi makanan favorit. Jadi, Jessie makanan favoritnya adalah seblak, Risa makanan favoritnya adalah ketoprak, Arya makanan favoritnya bakso, Andi juga makanan favoritnya bakso, dan Jani makanan favoritnya siomay. Dan di sini tidak ada yang memfavoritkan soto ya, jadi tidak ada yang dihubungkan. Untuk mempelajari untuk lebih lanjut, kalian bisa mempelajari kegiatan 3.1 halaman 76 sampai 77 di buku paket matematika untuk SMP kelas 8 semester 1. Cara menyatakan relasi. Tadi kan kita udah dibahas ya. Cara-caranya ada beberapa tuh. Nah, kita coba lihat. Diketahui A 125, B 1246. Relasinya kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. Nah, ini ada apa aja nih? Ada diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah? Ya sama kayak yang sebelumnya. Jadi ada 2 himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Di sini kita bisa lihat ada A itu 125 dan B 1246. Jadi kita hubungkan nih, satu itu apakah kurang dari 1? Enggak ya, satu itu kurang dari 2, kurang dari 4, dan kurang dari 6. Dan 2 itu kurang dari 4, 2 itu kurang dari 6, dan 5 kurang dari 6. Nah, ini kita kalian lihat ya. Lalu di sini di diagram kartesius, di mana di sebelah bawah ini adalah himpunan A dan yang vertikal ini adalah himpunan B-nya. Di sini A-nya 125 dan B-nya 1246. Kita hubungkan, 1 itu kurang dari 2, 1 itu kurang dari 4, dan 1 itu kurang dari 6. Untuk 2 itu kurang dari 4, kurang dari 6, dan 5 kurang dari 5. Kayak gini ya bentukan diagram kartesiusnya. Lanjut, kita bisa lihat di sini himpunan pasangan berurutan. Relasi antara A dan B dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Nah, ini kan XY semua ya. X-nya itu tadi anggota A, berarti kan ini 1 nih, 1, 1, 2, 5 anggota A. Dan 2, 4, 6, 2, 4, 6 ini adalah anggota B. Jadi tadi kan 1 itu terhubung dengan 2, 1 itu berhubungan dengan 4, 1 itu berhubungan dengan 6. Lalu ini 2 dengan 4, 2 dengan 6 juga, lalu 5 dengan 6. Ini relasi kurang dari ya. Oke, semoga kalian paham mengenai cara menyatakan relasi. Lanjut, kita akan membahas materi mengenai fungsi dan pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Ciri-ciri fungsi. Semua anggota A memiliki kawan di B. Lalu kurva pemasangan dari A ke B tidak ada yang bercabang. Nah, di sini manakah di bawah ini diagram panah yang merupakan fungsi? Kita cek satu-satu. Di sini yang satu apakah yang sebelah kiri atau anggota A-nya
memiliki kawan di B? Semuanya punya ya. Oke. Lalu apakah pemasangan dari A ke B tidak ada yang bercabang? Di sini A-nya tetap ke P, A-nya tidak ke yang lain, B-nya juga hanya ke S, C-nya hanya ke Q, dan D-nya hanya ke R. Kalau ini, ini dia anggota A-nya ada yang tidak memiliki kawan di B, yaitu 5. Berarti ada kemungkinan dia bukan fungsi. Lalu kita lihat di sini. Di sini anggota A-nya memiliki kawan di B ya, 2, 3, 4 punya. Namun anggota A-nya memiliki cabang, yaitu 3 ke 6 dan 3 ke 12. Lanjut di sini kita lihat yang keempat, 2, 3, 6, 9. Ini semuanya membeli anggota di B ya. Dan ada yang bercabang nggak? Enggak, ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Di sini fungsi betul karena dia memenuhi dua syarat ini. Kalau ini bukan fungsi karena tadi kita udah jelasin bahwa anggota yang di A-nya yaitu 5 tidak memiliki kawan di B. Untuk ini juga bukan fungsi karena anggota di A-nya memiliki cabang di B. Dan untuk yang keempat ini adalah fungsi karena mereka memenuhi gitu. Karena ada anggota di A, terus semuanya juga tidak ada yang bercabang. Kalau anggota yang di B-nya bercabang nggak apa-apa, tapi kalau di anggota A-nya bercabang itu nggak boleh. Paham ya? Nah itu kan tadi menggunakan diagram panah. Nah sekarang manakah diagram kartesius di bawah ini yang merupakan fungsi? Nah ingat ya bahwa yang di bawah ini adalah himpunan A-nya dan yang vertikal ini adalah himpunan B-nya. Pastinya himpunan A-nya itu tadi nggak boleh ada yang bercabang dan himpunan A-nya harus punya kawan di B. Kalau kita lihat kayaknya 1 ada teman, 2 ada titiknya juga, 3 juga ada, 4 ada, tapi semuanya ada ya, ada kawan di anggota B-nya. Tapi apakah dari mereka ini ada yang bercabang? Kita lihat di sini. Nah ini 1 ada ketiga, ada kedua dan ada ketiga, ini nggak boleh ya. Jadi ini ada kemungkinan dia bukan fungsi. Lalu kita lihat di sini 1 titiknya cuma 1, 2-nya 1, 3-nya juga titiknya 1, 4-nya ada titiknya 1. Udah berarti ini ada kemungkinan dia fungsi. Ini juga sama ya, serba 1 titiknya, tidak ada lagi. Oke, lanjut. Ini juga ini nih. Yang di sebelah sini ada cabangnya. Ada di 1, ada yang di 4. Nah, kita coba lihat. Nah, berarti jawabannya itu bukan fungsi, betul karena di sini ada cabang ya. Kalau ini fungsi karena dia memenuhi ciri-ciri yang kita tadi telah sebutkan. Ini juga. Ini bukan fungsi karena dia memiliki cabang nih antara 1 dan 4. Gampang ya untuk diagram kartesius. Jadi kita lihat aja anggota A-nya, terus dilihat deh di anggota A-nya itu ke atas ada cabang nggak? Tuh ada titiknya lebih dari 1 nggak? Kan ini cuma 1 nih, kalau ini ada 2, mungkin ada 3. Kalau 3 juga bisa, nggak bisa, tapi dia bukan fungsi, mungkin dia relasi kayak gitu. Lanjut kita lihat manakah himpunan pasangan berurutan di bawah ini yang merupakan fungsi. Nah di sini kita ada beberapa ya. Kita lihat. Nah ingat yang di depan itu adalah anggota himpunan A dan yang keduanya itu setelah koma itu adalah anggota B. Nah kita coba cek mana nih anggota A yang fungsi. Ini ada 1, 2, 1, 3 lah. Berarti ini satunya bercabang di 2 dan bercabang di 3. Kita cari yang mereka itu semuanya nggak ada diulang gitu depannya. Kayak ini 1,2, 2-nya 2,4, 3,6, 4. Jadi lihat bagian depannya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini fungsi. Nah ini juga kita cek yang bawahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga juga fungsi. Nah yang terakhir 2, 3, 4, 4. Nah ini pasti dinyatakan bukan fungsi karena di depannya atau anggota A-nya itu bercabang di 2, bercabang di 3. Kita coba cek. Betul ya kan? Jadi ini bukan fungsi karena ini 1, 1. Ini nggak boleh, harusnya 1, 2, 3 ya kayak gitu. Harus beda-beda depannya, nggak boleh ada yang sama. Jadi kalau mau melihat fungsi atau bukan di himpunan pasangan berurutan, kita tinggal cek aja bagian X-nya gitu. Apakah X-nya diulang atau enggak? Kalau dia mengulang kayak 1, 1 ini, berarti itu bukan fungsi. Sama kayak yang di terakhir 2,2, 2,3, 3,2, 3,4 gitu ya. Itu nggak boleh 2. Terus habis ini 2 lagi. Gitu. Semoga kalian paham lah mengenai fungsi dan fungsi atau pemetaan. Nah, banyaknya pemetaan atau fungsi.
Contoh misalkan, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan P. Anggotanya ada 2, 3, 4. Ke himpunan Q. Anggotanya ada A dan B. Nah, ini adalah beberapa ini adalah contoh-contoh pemetaannya ya. Ada kemungkinan ini kan 2, 3, 4 ke A. Boleh nggak? Boleh, karena yang pentingnya dia memenuhi syarat. Semua anggota A-nya memiliki anggota di A dan semua anggota A-nya tidak bercabang gitu. Maksudnya bercabang, misalnya kayak ini 2 apa A dari A dan ke B kan enggak ya? 2 hanya ke A, 3-nya hanya ke A, enggak ke B juga, 4-nya hanya ke A. Nah, ini kalian bisa lihat tuh kan. Ini 2, 3 ke A, 4-nya ke B. Ini kan mungkin ya. Ini juga 2-nya ke A, 4-nya ke A, 3-nya ke B. Yang ini 2-nya ke B, 3 dan 4-nya ke A. Kalau yang ini 2 sama 4-nya ke B, 3-nya ke A. Terus yang ini 2, 3, 4-nya ke B. Yang ini 2 ke A, 3-nya sama 4-nya ke B. Dan yang terakhir ini 2 sama 3-nya ke B, 4-nya ke A. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini semua bentuk himpunannya nggak ada yang sama panahnya ya. Jadi kalian dalam memetakan himpunan P ke Q ini bisa membuat sebanyak ini gitu. Banyak pemetaan dari P ke Q adalah 8. Kita coba cek ini benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya, ada 8. Dan ini kalau bentuknya dari himpunan P ke Q yang dimana anggota himpunan P hanya 3 dan Q ada 2, pasti biasanya berjumlahnya ber-8. Nah, tapi kalau yang ditanya hanya banyaknya pemetaan, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu NB pangkat NA, di mana NA-nya itu banyaknya anggota himpunan A, dan NB itu banyaknya anggota himpunan di B. Nah, ini seperti ini. Kan NP itu anggotanya ada 3 ya, 2, 3, 4. Dan NQ anggotanya itu ada 2, yaitu ada A dan B. Banyaknya pemetaan dari P ke Q, berarti NQ dipangkatkan NP. Berarti Q-nya 2 dipangkatkan 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lebih mudah ya, karena kita tidak perlu menggambar. Jadi kalau yang ditanya hanya banyaknya pemetaan, berarti kita tinggal jawab menggunakan ini, lalu dapatkah 8. Tapi kalau yang ditanya bagaimanakah pemetaan dari P ke Q, maka kita harus mengerjakan satu-satu seperti tadi. Lanjut, kita akan membahas materi mengenai istilah-istilah dalam fungsi. Diketahui A beranggotakan 1, 2, dan 3, B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Di sini ada ketentuannya, jika relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi relasi tersebut. Di sini kita bisa lihat ada A dan B, di mana A anggotanya 1, 2, 3, dan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, domainnya adalah atau daerah asalnya yaitu ada 1, 2, 3. Jadi yang di sebelah sini adalah disebut daerah asal atau domain. Lalu B-nya adalah apa nih? Daerah kawan atau kode-kode domain. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah seluruh anggota yang ada di himpunan B. Dan untuk range-nya itu adalah hasil dari pemetaan ke B. Dari mana nih? Kan ini 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. 1 itu setengah dari 2, 2 itu setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Nah, ini adalah hasilnya 2, 4, 6. 8, 10 nggak dimasukin ya, karena tidak dipetakan ke sini gitu. Jadi hasilnya hanya 2, 4, 6 atau range-nya adalah 2, 4, 6. Gampang ya untuk materi istilah-istilah dalam. I should fuck her in a Benz.